Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas sejarah kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sawili. Perkenalkan, nama saya Batan. Perkenalkan, nama saya Lutfia. Perkenalkan, nama saya Hirunisa. Perkenalkan, nama saya Alia. Perkenalkan, nama saya Zulfana. Perkenalkan, nama saya Neng Mariana. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Materi 1. Nusantara sebagai melting pot. Melting pot artinya tempat bertemunya berbagai budaya, bangsa, dan pengaruh luar. Nusantara menjadi melting pot karena letak strategis di jalur perdagangan dunia, Selat Malaka dan jalur Lempah. Perdagangan dari India, Arab, Tiongkok, dan Eropa berdatangan sejak abad ke-1 Masehi. Terjadi akulturasi budaya, Hindu, Buddha dari India, Islam dari Arab dan Gujarat, lalu Kristen dari Eropa. Bahasa, seni, arsitektur, kepercayaan, dan sistem pemerintah berkembang karena pengaruh luar dan lokal yang saling bercampur. Contohnya, bangunan candi bergaya India, masjid bergaya Tiongkok, sistem kerajaan Hindu-Buddha Islam. Kesimpulan, proses perdagangan dan interaksi budaya menjadikan Nusantara sebagai titik temu budaya dunia yang beragam. 2. Jatuhnya Konstantinopel dan pengaruhnya bagi bangsa Eropa. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani yang memblokir jalur dagang rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris mencari jalur laut baru ke Asia. Muncul era Age of Exploration, zaman penjelajahan. Tahun 1498, Vasco dan Gama sampai ke India. 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Kesimpulan, jatuhnya Konstantinopel mendorong bangsa Eropa menjelajahi dunia termasuk ke Nusantara. 3. Penaklukan Malaka oleh Portugis. Malaka adalah pusat perdagangan rempah terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Kesultanan Malaka. Penaklukan ini merusak jaringan dagang antara pedagang Asia dan Nusantara. Bagian 4. Dinamika perdagangan di Nusantara setelah jatuhnya Malaka. Para pedagang Islam pindah ke pelabuhan lain seperti Aceh, Banten, Makassar, dan Gresik. Muncul pusat perdagangan baru yang juga menjadi pusat penyebaran Islam. Perdagangan Nusantara menjadi lebih tersebar dan dinamis dengan intervensi Eropa yang makin besar. Kesimpulannya, penaklukan Malaka oleh Portugis mengubah peta perdagangan dan mendorong munculnya pelabuhan-pelabuhan baru. Bagian 5. Kedatangan bangsa Eropa lain dan persaingan di Nusantara. Setelah Portugis datang, Spanyol, Belanda, Rusia, dan Inggris terjadi perang dagang dan perebutan wilayah. Belanda versus Inggris di Maluku dan Batavia, Spanyol versus Portugis di Filipina dan Maluku. Bagian 6. Upaya menegakkan hegemoni oleh POC memonopoli perdagangan rempah menggunakan politik adu domba antar kerajaan lokal, mendirikan benteng dan perjanjian dagang sepihak. Inggris mengambil alih beberapa wilayah setelah POC runtuh. Kesimpulan, negara-negara Eropa saling bersaing demi kekuasaan dagang dan politik di Nusantara. 7. Perlawanan fisik kerajaan lokal. Sejak abad ke-16, kerajaan seperti Aceh, Banten, Mataram, Ternate melawan penjajah. Perlawanan berlangsung fisik dan diplomatik. Contoh tokoh pejuang: Diponegoro 1825 sampai 1830, Imam Bonjol dari 1821 sampai 1837, Pattimura 1817. Bagian 8. Perjuangan modern dan menuju kemerdekaan. Muncul organisasi pergerakan nasional, Budi Utomo, Sarekat Islam, Sumpah Pemuda 1928. Perjuangan berubah dari bersenjata ke diplomatik dan berujung pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Kesimpulan, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme terus berkembang dan akhirnya berhasil mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan.
Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.